Shalom, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sukacita yang luar biasa kalau pada hari ini kembali kita bisa bersekutu bersama dalam ibadah doa keluarga GKI Delima. Mari, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita satukan hati, kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Untuk menyatakan sukacita kita, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Keesaan 337, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini Tuhan, anak-anak-Mu masih bisa bersekutu bersama dalam ibadah doa keluarga GKI Delima. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang akan memberkati hamba-Mu, agar kiranya setiap perkataannya hanya untuk pernyataan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Dan kami akan menjadi murid-murid yang belajar untuk memahami dan mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam firman yang akan kami terima pada hari ini. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Saya akan membacakan secara resitatif untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dari ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sampai di sini bacaan secara resitatif dari
Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Umat yang terkasih, dalam kehidupan kita tentu tidak ada satu orang pun yang tidak ingin bahagia. Malah apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, apapun yang dipikirkan dan dikatakan, semuanya akan mengarah bagaimana supaya saya mendapat kebahagiaan. Ada banyak, mungkin kita sendiri berpikir bahwa kebahagiaan itu ketika finansial kita cukup, bahkan lebih atau melebihi yang lain. Kita tidak pernah kekurangan jika dipandang kebahagiaan itu dari sisi materi. Punya cukup harta, rumah mewah, kendaraan, dan berbagai macam hal yang membuat seolah-olah dia bisa bahagia. Tentunya setelah finansial ada dan juga bisa menikmatinya. Karena ada banyak orang yang secara finansial punya, ada, berkecukupan, bahkan berlebihan, tetapi tidak mampu untuk menikmati. Oleh karena kekhawatirannya terlalu tinggi. Kebahagiaan secara finansial mungkin juga kebahagiaan ketika orang itu berhasil. Segala cita-citanya tercapai. Pekerjaannya dipuji oleh bosnya misalnya. Atau usahanya berhasil. Tentu akan mengarah ke bahagia. Apa yang membuat kita bahagia? Tentu orang akan mengejar ke sana. Apa yang membuat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bahagia? Tentu itulah yang akan kita cari dan kita kejar, supaya kita memperoleh kebahagiaan itu. Dalam keluarga, kita juga tentunya kita harus bahagia. Hubungan suami dan istri, atau ayah ibu, orang tua dan anak, saudara bersaudara, atau hubungan dengan tetangga, atau hubungan juga dengan orang lain yang kita temui di jalan. Tentu itu yang membuat kita bahagia. Kita akan mengejar. Kita bahagia karena kita masih diberikan kesehatan misalnya. Meskipun kita mengalami sakit, Bapak Ibu, kiranya Tuhan juga memberkati. Meskipun kita sudah lama berdoa dan kita masih belum sembuh, biarlah kita juga masih dapat merasakan kebahagiaan itu. Kebahagiaan ketika dalam keluarga kita, rumah tangga kita ada kedamaian. Perselisihan pasti ada, tetapi satu dengan yang lain saling memahami, tentu ada kebahagiaan di sana. Semua orang pasti mau hidupnya bahagia, dan semua orang mengusahakan supaya hidup bahagia. Tuhan juga memberikan kebahagiaan bagi kita. Tetapi kebahagiaan dari Tuhan itu, Tuhan tidak pernah pilih-pilih siapa yang harus bahagia dan siapa yang tidak. Tuhan memberikan kebahagiaan kepada semua orang yang mau, tentunya yang mau diberikan kebahagiaan oleh Tuhan. Dan kebahagiaan punya syarat. Ayat 1 yang sudah kita baca tadi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang berikutnya adalah berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga adalah berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
Jadi kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi semua orang. Tuhan tidak pernah pilih-pilih, tetapi untuk semua orang. Siapa orangnya? Yaitu orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itulah kebahagiaan yang Tuhan kasih kepada siapa? Kepada mereka yang sudah kita baca. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita adalah Tuhanlah sumbernya. Tuhanlah sumbernya. Satu pokok bahasan hari ini yang kita bisa renungkan adalah sumber kebahagiaan. Yang tadi sudah kita katakan bahwa semua orang pasti ingin hidupnya bahagia. Ternyata Tuhanlah sumber kebahagiaan itu. Tuhan memberikan kebahagiaan itu kepada semua orang. Hanya kita mau tidak. Dengan menuruti apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Mengapa banyak orang yang tidak dapat menikmati kebahagiaan? Secara finansial ketika kita lihat, orang ini sepertinya punya. Secara finansial cukup, bahkan melebihi dari apa yang kita miliki. Tetapi apakah orang itu bahagia? Kita juga tidak tahu. Atau kalau kita bisa juga melihat ketika kita berjalan, lalu kita menyusuri lorong-lorong, ada banyak orang di kolong jembatan. Ketika Bapak Ibu menyempatkan diri dan bertanya kepada mereka, coba tanyakan, apakah mereka bahagia? Bisa saja mereka mengatakan, kami sangat bahagia. Padahal kalau kita pikirkan, kalau kita lihat secara finansial, mereka tidak memiliki apa-apa. Tetapi mengapa mereka bahagia? Tuhan adalah sumber kebahagiaan itu. Ketika kita tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sumber itu adalah asal. Kalau kita ada orang menggali sumur, ada sumbernya, sumber mata air asalnya dari mana? Nah, Tuhanlah sumbernya. Sumber kebahagiaan itu hanya dari Tuhan. Ketika kita menuruti, mentaati, dan melakukan firman Tuhan, menjadi dasar kehidupan kita. Di ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ketika kita melihat menyusuri sungai-sungai dan ada banyak pohon di situ, dan pastinya tumbuh dengan subur, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika kita bersumber kepada Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, jiwa kita disegarkan, selalu disegarkan, setiap hari disegarkan. Oleh karena kita taat akan Taurat Tuhan. Maka kebahagiaan itu akan mengikuti. Kebahagiaan apa yang kita cari itu akan selalu mengikuti kita. Karena Tuhan memberikan kebahagiaan pada semua orang. Tuhan tidak memilih siapa yang harus bahagia dan siapa yang tidak. Tuhanlah sumber dari segala sesuatu. Hari ini kita fokus kepada kebahagiaan. Tuhanlah sumber bahagia itu. Tuhan juga sudah mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk sama kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang bertumbuh subur dan menghasilkan buahnya pada waktunya, pada musimnya. Selamat menikmati kebahagiaan dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, melalui keluarga kita, suami atau istri, anak-anak kita, keluarga, saudara bersaudara. Selamat menikmati kebahagiaan bersama tetangga kita, orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita terus mendoakan untuk panitia Paskah yang sudah mulai bekerja, dan kiranya Tuhan menolong setiap acara demi acara boleh dilalui dengan penuh sukacita, dan banyak orang diberkati melalui setiap acara ini. Kita juga berdoa untuk pemerintahan negara kita, pemimpin yang sudah menyelesaikan beberapa tahapan-tahapan untuk pandemi ini. Kiranya vaksin ini juga boleh dipakai dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing, kiranya Tuhan juga memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kebahagiaan kami sungguh bersyukur, kami diingatkan oleh firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkaulah sumbernya dari apa yang kami kerjakan, kami lakukan. Kami mencari kebahagiaan itu, dan Engkaulah sumber segalanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menolong kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk panitia Paskah yang sudah terbentuk dan sudah mulai bekerja ya Tuhan. Acara demi acara yang akan berlangsung, yang akan dilalui, Tuhan Engkau menolong setiap panitia, setiap PIC yang juga bertanggung jawab, bahkan setiap tugas-tugas, para petugas yang juga sudah diatur, biarlah melalui mereka nama-Mu dimuliakan. Acara Prapaskah hingga Paskah, bahkan sampai Pentakosta nanti, tangan Tuhan berkarya melalui panitia ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin pemerintahan kami. Terima kasih untuk vaksin yang sudah ada ya Tuhan, dan boleh disosialisasikan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan, dan banyak orang boleh disembuhkan melalui vaksin ini. Kami mendoakan untuk umat-Mu yang berulang tahun. Terima kasih untuk 1 tahun yang Kau berikan bagi mereka. Sukacita, suka dan duka mengiringi kehidupan mereka. Namun kami mohon kepadamu, biarlah iman mereka tetap kepada Tuhan. Untuk Oma dan Opa, terima kasih untuk usia yang indah bagi mereka ya Tuhan. Engkau senantiasa memberikan sukacita, kesehatan dan kekuatan. Hidup mereka penuh dengan pengalaman yang baik, oleh karena Tuhan menuntun mereka. Kami mendoakan untuk setiap keluarga kami masing-masing, rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang menjadi nakoda dalam kehidupan, Engkau juga yang menuntun dan menolong kami. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang juga dalam mencari pekerjaan, mencari usaha. Tuhan, Engkau memberkati mereka, biarlah mereka tidak putus asa, tetapi terus dikuatkan oleh Tuhan, dan Engkau memberikan pekerjaan yang baik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, kehidupan bergereja, bermasyarakat, bahkan bernegara. Engkau yang menolong kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber kebahagiaan itu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan segera mengakhiri ibadah doa keluarga kita hari ini. Kiranya firman yang sudah kita terima pada hari ini menjadi pengingat kita untuk terus menyatakan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah kita terima terlebih dahulu melalui setiap pekerjaan tangan kita atau apapun yang kita lakukan. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyikan dari Kidung Keesaan 410, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Pujilah sumber hidupmu.
lah sumber hidupmu. Puji Dia di dalam sorga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu. Bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elukan rajamu, sungguh dikala yang dicari sampai didapatinya. Sion, elukan rajamu. Songsonglah yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia, jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Umat yang terkasih, pujilah sumber hidup kita dalam suka maupun duka. Karena ketika kita memuji Tuhan, kebahagiaan itu menyertai kita, mengiringi kehidupan kita. Teruslah memuji Dia, teruslah bersyukur dan berbahagia, sebab kebahagiaan itu Tuhanlah sumbernya. Dia tidak pernah membiarkan kita hidup dengan sengsara, tetapi Dia terus menolong dan menguatkan kita agar kita terus bersyukur dan melalui kehidupan kita nama Tuhan dimuliakan. Tuhanlah sumbernya. Amin. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan